Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selalu kita puji Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita selalu berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau, para sahabat, para syuhada dan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, ketika orang-orang Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya keputusan bulat, yaitu ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy tentang arti penting untuk menjaga suatu janji dan komitmen. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya rencana untuk melakukan penyerangan guna membebaskan kota Mekah dari berbagai macam kesyirikan dan kezaliman. Rencana untuk menyerang kota Mekah yang di kemudian hari nanti kita kenal dengan istilah Fathu Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ke beberapa sahabat. Tidak semua sahabat yang diberitahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana ini, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyadari dalam setiap pertempuran kelompok yang punya unsur kaget atau rencana yang tidak diprediksi oleh musuhnya berpeluang besar untuk memenangkan pertempuran. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, merahasiakan rencana Fathu Mekah. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju kota Mekah, sahabat sedikit heran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali, Zubair dan Mikdad radhiyallahu anhum untuk menuju ke suatu daerah yang bernama Raudhah Khawf. Pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ketiga sahabat ini, segera menuju ke sana dan cegat seorang perempuan yang dia membawa surat. Maka berangkatlah tiga orang sahabat ini, dan pas di daerah Raudhah Khawf mereka bertemu dengan perempuan ini. Ketika bertemu, ketiga sahabat ini minta surat kepada si perempuan. Namun si perempuan mengingkari, mengatakan kalau dia tidak membawa apa-apa. Ketiga sahabat ini pun mengancam, karena mereka yakin nggak mungkin Rasul SAW berbohong. Pasti si perempuan ini yang berdusta. Maka kata para sahabat kepada perempuan ini, engkau serahkan surat itu baik-baik, atau kami lucuti pakaian engkau satu persatu. Akhirnya si perempuan menyerahkan surat itu kepada ketiga sahabat ini. Maka sahabat tiga orang ini kembali ke Madinah dan menyerahkan surat ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah surat itu dibuka, ternyata surat ini berasal dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah dan ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Isinya yaitu memberitahukan rencana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang kota Mekah. Dalam kehidupan bernegara, membocorkan rahasia negara bukan perkara sepele. Ini perkara yang sangat besar, atau bisa dikatakan pengkhianatan terhadap negara. Maka Nabi SAW memanggil sahabat Hatib. Ditanya oleh Nabi SAW. Hatib menjawab kepada Nabi SAW, beliau melakukan ini karena beliau punya sanak famili, punya keluarga di Mekah, dan mereka orang-orang lemah. Harapannya dengan memberitahukan orang-orang Quraisy, sanak famili beliau tidak disakiti oleh orang-orang Quraisy. Dan beliau beralasan kepada Nabi SAW, saya melakukan ini
bukan karena saya murtad, dan bukan pula karena saya lebih memilih kekafiran setelah Islam. Maka Nabi SAW pun menerima alasan yang dikemukakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Namun seperti biasa, sahabat Umar yang terkenal dengan ketegasannya berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala munafik ini." Namun dicegah oleh Nabi SAW seraya memberikan nasihat kepada Sayyidina Umar. "Wahai Umar," kata Nabi SAW, "innahu qad syahida badran." Sesungguhnya Hatib ini ikut serta dalam perang Badar, dan Allah telah melihat isi hati seluruh peserta perang Badar. Dan Allah berfirman kepada mereka, "Lakukanlah apa yang kalian mau, sungguh saya sudah ampuni untuk kalian." Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Hatib ikut serta dalam perang Badar. Ini yang ingin menjadi perenungan bagi kita bersama. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika orang melakukan kesalahan, jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Jangan sampai satu kesalahan kecil membuat kita melupakan kebaikan-kebaikan orang di masa lalu. Maka setiap orang sesungguhnya punya perang Badar mereka masing-masing, punya prestasi mereka masing-masing. Jangan sampai kita menghapus dari memori kita, melupakan dari ingatan kita kebaikan-kebaikan orang lain hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan. Justru kalau bisa sebaliknya, dengan prestasi dan kebaikan di masa lalu, kita bisa melupakan kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain di masa sekarang. Dan kesalahan besar ketika kita berharap manusia ini bisa menjadi seperti malaikat yang tidak punya kesalahan, yang tidak punya kekhilafan. Selaku manusia, setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kaki yang melangkah pasti pernah tergelincir. Sehebat apapun seekor kuda, dia pernah terjatuh, dan tidak ada gading yang tidak retak. Maka setiap orang pasti punya perang Badarnya masing-masing, punya prestasinya masing-masing. Kita kasih contoh sederhana. Seorang istri bisa jadi setiap hari dia terjun dalam perang Badarnya. Mulai dari sebelum subuh, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya. Menyiapkan pakaian, menyiapkan makanan, menyetrika baju, kemudian mengajarkan anak-anak. Dan tidak mustahil dalam menjalani hari-harinya ada kesalahan yang dilakukan. Dengan sampai karena satu kesalahan, perang Badarnya dilupakan. Begitu juga dengan seorang suami. Dia punya perang Badarnya juga. Dia pergi bekerja seharian. Jangan sampai nanti karena satu kesalahan, semua kebaikannya dilupakan. Dalam aktivitas atau pekerjaan sehari-hari juga seperti itu. Para pegawai atau bawahan, mereka juga punya perang Badarnya masing-masing. Banyak kebaikan yang mereka berikan untuk lembaga-lembaga mereka. Waktu mereka habiskan, pikiran mereka sumbangkan, tenaga disumbangkan. Jangan sampai nanti para atasan hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh bawahan melupakan semua prestasi dan kebaikannya di masa lalu. Orang tua juga seperti itu. Jangan sampai hanya karena satu kenakalan anak, semua bakti mereka dilupakan. Begitu juga dengan anak. Jangan sampai karena satu kemarahan yang disampaikan oleh orang tua membuat anak melupakan kebaikan-kebaikan orang tua. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, inilah salah satu tugas berat kita dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa selalu mengingat perang Badar atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dan jangan sampai kita melupakan kebaikan-kebaikan orang hanya karena satu kesalahan yang mereka lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.